Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sini di channel Yuan Game Official. Ini sudah lama saya tidak buat iklan video atau upload video di channel Yuan Game Official. Karena akhir-akhir ini saya lagi sibuk mondar-mandir dari sini ke mana ya, ke Winongan. Dari sini bolak-balik, pokoknya sering bolak-balik lah. Hampir setiap hari saya ke sana. Istilahnya kita ke sana itu kita lagi apa ya? Di sana kan saya punya rental juga. Alhamdulillah saya juga punya cabang di Winongan ini ya, Winongan rental PS3 saya yang ada di Winongan di Taman Sekep. Saya buka di sana. Untuk rentalnya bukan saya yang jaga, tapi untuk yang jaga ada sendiri, karena yang jaga mungkin belum memahami soal rental, gimana cara buka jaga rental itu. Jadi saya mengajarin kalau ada masalah terus yang jaga nggak ngerti itu saya balik sana, jadi nggak sempat. Dan di sini saya sempatkan untuk buat video seperti ini. Jadi gimana ya, pokoknya saya buat video ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton video ini. Di sini saya akan membahas tentang rental PS. Karena saya buka rental PS, jadi saya bahas tentang rental PS saja ya. Ini buat teman-teman yang mau buka usaha rental PS, mau PS2 atau mau PS3 atau mau PS4, PS5, ya terserah, pokoknya mau buka usaha rental. Pertama yang kalian lakukan kalau bisa sih apa ya, perhatikan dulu untuk lokasinya. Lokasinya itu bagus, prospeknya bagus apa enggak kalau dibuat rental PS. Jadi kita harus jeli-jeli. Artinya jeli itu gimana ya, kita harus tahu ini prospeknya bagus apa enggak buat rental, lokasinya ini enak apa enggak buat rental. Tapi yang paling sulit tuh kalau kita buka usaha rental di perkampungan. Soalnya apa, enggak semua desa atau kampung, desa, dusun itu menerima desa ini ada rental PS. Soalnya kadang kan gimana ya, anak-anak itu main PS itu kadang waktunya sekolah, waktunya belajar, waktunya ngaji itu main PS. Tapi tergantung gimana ya, tergantung yang punya sebenarnya. Kalau yang punya bisa mengatur waktu untuk anak-anak itu mungkin insya Allah nggak apa-apa lah. Kalau orang dewasa ya terserah. Di sini tempat saya ini sebenarnya untuk rental Yuan Game ini ada di kampung loh sebenarnya. Tempatnya itu kalau dari jalan raya masuknya itu sekitar 100 meter, terus belok lagi 50 meter. Sangat di dalam, istilahnya itu sangat gimana ya, menjeru lah istilahnya, tengah-tengah kampung, tapi lokasinya agak ke samping. Jadi nggak di tengah-tengah kampung istilahnya gitu. Jadi alhamdulillah di sini saya buka usaha itu cukup lama ya. Untuk rental PS2 awalnya itu dari 2013, 2019 itu saya baru ke PS3. 2022 alhamdulillah saya punya cabang lagi untuk rental PS3 yang ada di Taman Sekep Winongan. Itu saya buka di sana karena ada yang jaga di sana. Oke, buat kalian yang mau buka usaha rental, lokasi itu kalau bisa ya cukup luas, istilahnya tempat dan antara TV ke TV yang satunya itu jangan terlalu dekat kalau bisa. Kenapa kok jangan terlalu dekat, Mas? Soalnya kalau ada player 2 itu mainnya kan kalau jaraknya nggak terlalu dekat, jadi playernya itu kalau ada 2 orang bisa muat, istilahnya muat. Nah, kalau ada temannya 3, kalau tempatnya agak luas sedikit sih bisa ada di belakangnya atau ada di sampingnya. Kalau sampingnya itu nggak ada yang main, nggak masalah. Tapi kalau ada yang main full penuh, bisa ada temannya. Kalau lebih dari 3
saran saya sih temannya suruh nunggu di luar, jangan di dalam. Soalnya kalau di dalam, kalau tempatnya nggak begitu luas, itu sangat sempit dan sangat mengganggu kenyamanan eh, rental pemain yang ada di sampingnya itu. Jadi itu menurut saya, kalau menurut saya begitu. Jadi usahakan yang punya rental atau yang jaga itu harus mengontrol, istilahnya mengontrol buat pelanggan. Pelanggan artinya kalau terlalu berdesakan, kadang ada pemain yang mainnya itu orangnya di sini terus di sini, TV-nya tengah, akhirnya memakan tempat. Nah, kalau ada yang main, "Mas, tolong geser sedikit Mas ya ke sini. Maaf Mas ya." Nah, kita tempatnya agak sedikit sempit, jadi kita bagi tempat Mas ya, maaf lah itu. Jadi kalau pelanggannya itu meskipun kita ngasih tahu ke pelanggan, tapi kita harus senyum, kalau bisa yang ramah lah istilahnya, dan mohon maaf Mas ya, nggak gitu, tempatnya geser sedikit Mas ya. Jadi kalau kita ke pelanggan kayak gitu, insya Allah pelanggan jadi apa ya, mengerti lah istilahnya. Jangan Mas ini Mas gini Mas, nah, maksudnya kayak jangan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu menurut saya kurang bagus untuk pelanggan. Kalau bisa segitulah, di pelanggan bisa senang dan bisa nyaman. Pertama untuk rental sih tergantung ya, untuk masalah rental PS3 tergantung gimana maksudnya Mas. Tergantung pakai stick apa. Kalau di tempat saya sih pakai stick PS2 oke, pakai stick PS3 juga oke kalau di tempat saya. Nah, ini ya, ini pakai stick wireless tanpa kabel, dan ini stick PS2 ini pakai kabel. Kalau stick PS2 kita harus menggunakan converter seperti ini ya. Ini alat sambung dari PS2, ini ditanamkan ke USB. Ini kalau pakai ini untuk stick PS2. Bedanya apa Mas kalau stick PS2 dan PS3? Bedanya kalau stick PS2 ini nggak ada baterai. Jadi kalau kita main berapa jam pun, 1 kali 24 jam atau mau jam, itu nggak akan habis, soalnya di sini nggak ada baterai. Beda sama yang ini. Ini kan kalau stick wireless ini ada baterai. Nah, ada baterainya di sini. Kalau baterainya di sini habis, ya kita harus cas dan kita harus ganti untuk cadangan. Di sini kenapa di tempat saya banyak yang menggunakan stick PS2 kayak gini. Rental saya itu banyak yang menggunakan stick PS2. Sebenarnya saya sudah juga menyediakan untuk stick PS3 kayak gini. Mereka itu kalau main, pas lagi main cukup lama atau 3 jam atau 4 jam, baterainya pasti habis. Nah, kalau baterainya habis, otomatis kan kita harus cas stick. Nah, kita pakai cas, kita pas main. Kalau kita main sambil mengecas stick itu berbeda mainnya sama nggak uh, nggak pakai dicas itu. Kalau main pakai dicas itu permainannya agak lemot, agak berpengaruh lah. Istilahnya agak kayak pergerakan nggak selincah, agak berat lah sedikit. Beda kalau nggak dicas. Itu perbedaannya ada di situ. Jadi pelanggan saya itu bilang, "Mas ini kok mainnya beda sih Mas, kok agak lemot Mas." Karena dia main sambil dicas gitu. Itu pengalaman saya. Atau juga bisa pas kita lagi main ada yang ngecas stick di PS, konsol PS kita yang kita mainkan, itu juga sangat berpengaruh. Permainannya itu ada sedikit agak lama dikit lah istilahnya, nggak banyak tapi dikit, itu pengaruhnya sangat di situ. Tapi kenapa saya menggunakan stick PS2? Kalau stick PS2 itu nggak ada apa ya, nggak ada pengaruhnya. Istilahnya yang penting main PS itu di sini sticknya normal, mau stick PS2 atau PS3 sama aja kalau menurut saya. Dan juga menurut pelanggan saya kebanyakan yang lebih suka stick PS2, soalnya mereka nggak mikir baterai habis, nggak mikir untuk adjust stick gitu, nggak ada. Jadi semuanya main, kita los main. Yang penting sticknya itu normal, mau stick PS2 yang ori pabrik maupun ori mesin,
Kalau setiknya nggak normal ya percuma, pelanggan nggak akan suka menurut saya. Memang bedanya kalau setik PS3 yang OP ori pabrik sama ori mesin itu ada perbedaannya. Kalau setik PS3 ori mesin itu sensitif, artinya sensitif itu tekanannya itu menurut saya lebih enak lah. Itu pun kalau kondisi normal, tapi kalau kondisi nggak normal ya sama aja. Beda sama setik PS3 OP ini, yang OP. Kalau yang OP, kalau seandainya kita pakai setik PS3 yang OP, ini contoh semua setik PS3 OP. Kalau kita pas lagi adu penalti, kita geser dikit aja. Kalau terlalu banyak ini mentok ke kiri atau ke kanan, itu bolanya akan wah, istilahnya menjauh dari gawang. Jadi terlalu sensitif menurut saya, tapi ya bagus sebenarnya. Tapi kalau yang OP enggak gitu. Ya tergantung sih seleranya masing-masing. Soal perawatan menurut saya lebih enak ya setik PS3 OP atau setik PS2 yang ori pabrik. Biaya lebih ringan, dan lebih murah. Harga pun juga lebih murah lah. Kalau setik PS3 yang ori mesin itu harganya hampir 200-an lah. 180 sampai 200 gitu. Kalau setik PS3 OP ini di bawah 100 kan lumayan. Sampai lah. Kalau setik PS3 ini kan lebih murah, apalagi yang setik PS3, setik PS2 yang pakai kabel lebih murah lagi. Jadi kita biaya lebih irit, penghasilan tapi sih tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau di situ mintanya setik PS3 yang wireless ya kita menggunakan yang wireless aja, tergantung permintaan dari pelanggan. Kalau pelanggannya lebih suka pakai wireless ya kita kasih wireless. Kalau lebih suka stick PS2 ya kita menggunakan stick PS2 aja. Jadi kita tergantung dari pelanggan masing-masing itu. Tapi soal perawatan sih lebih mudah pakai stick PS2. Harga juga lebih murah. Kalau stick PS3 yang OP juga perawatan nggak terlalu mahal daripada yang stick PS3 yang ori mesin. Ori mesin itu menurut saya perawatannya sangat lumayan lah daripada ini yang OP. Saya ini aja menggunakan stick PS3 OP ini, stick pribadi saya ini. Ini saya biasanya buat main teman-teman, buat ajar teman-teman ini kalau main. Ya istilahnya pokoknya cool lah. Ini stick PS3 OP, tapi alhamdulillah berjalan berapa tahun ini nggak ada masalah. Cuma kadang yang kalah itu istilahnya karetnya ini, tombol ini ya. Ini stick PS3 OP, tapi untuk analognya saya ganti ori mesin. Untuk analognya aja. Analog ori mesin PS3 yang ori mesin itu analognya berbeda sama PS3 yang OP. Kakinya berbeda. Kalau PS3 yang OP itu analognya kaki 3, kalau yang PS3 ori mesin kalau nggak salah itu kaki 4 kayak. Beda. Ini saya menggunakan analog stick PS2 yang ori mesin, saya pasang di sini juga bisa. Ini lebih awet menurut saya gitu. Oke, itu penjelasan saya tentang menggunakan stick untuk rental ya. Tergantung daerahnya masing-masing pokoknya. Kita mengikuti aja, kalau mau pelanggannya mau yang OP ya kita kasih wireless gini. Kalau yang mau PS2 ya kita kasih PS2, tapi kita menggunakan alat konverter sambung yang hitam itu satu. Itu aja. Tempat yang luas, parkir yang nyaman, pelayanan yang ramah, sering-sering buat promosi di sosial media. Kalau bisa buat kompetisi buat khusus pelanggan lah juga bisa istilahnya. Itu aja deh menurut saya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga terhibur atas terhibur gimana, saya bukan pelawak kok. Pokoknya terima kasih deh yang sudah nonton. Untuk yang belum like dan subscribe channel Iwan Game agar video ini bermanfaat buat semua dan berkembang terus untuk promosikan membahas soal rental PS. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rental se-Indonesia. Oke.